Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apoteker Aurelia da Silva Sequeira Fraga, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Citra Bangsa, Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu farmakoterapi kardiovaskular. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Farmasi dan ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah K401240 dengan bobot SKS 2 SKS, serta dilaksanakan selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari terkait patofisiologi, diagnosa, dan penata laksanaan terapi, serta optimalisasi dan rasionalitas penggunaan obat pada penyakit yang disebabkan dan terjadi pada sistem kardiovaskular, seperti penyakit kardiomiopati, aritmia, cardiac arrest, hipertensi, gagal jantung, penyakit jantung iskemik dan koroner, penyakit akut coronary syndrome, penyakit arteri periferal, dan stroke. CPMK dalam mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai konsep teoritis yang diperlukan dalam bidang pelayanan klinis berupa tata laksana terapi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencari, menyiapkan, dan memberikan informasi tentang pengobatan untuk penyakit kardiovaskular. Materi pembelajaran yang akan disampaikan berupa farmakoterapi penyakit hipertensi yang meliputi definisi, patofisiologi, tanda gejala, diagnosa, dan tata laksana terapi, serta studi kasus dan penyelesaiannya. Sistem pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka dan dilakukan di ruang kelas. Sebagai bentuk pendukung dalam pembelajaran yang saya berikan, saya gunakan beberapa referensi seperti textbook, jurnal ilmiah, panduan ataupun guideline terapi, dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan materi yang akan saya ajarkan. Yang kedua merupakan interaction. Interaction merupakan cara yang dilakukan atau upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana aktif dalam kelas yang dilakukan dengan cara komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen dengan metode pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, case-based learning, dan penugasan. Yang ketiga, asesmen atau sistem penilaian pada perkuliahan ini sudah disampaikan sejak awal perkuliahan berupa 20% soft skill, 20% tugas atau kuis, 30% ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Indikator penilaian berupa kemampuan penguasaan konsep dan kemampuan analisis dalam menyelesaikan masalah ataupun kasus yang diberikan. Oke, baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan kelima, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Kalau hadir semua, sebelum masuk ke pertemuan 5, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat terkait pertemuan di minggu keempat kemarin? Ya. Tentang apa? Oh, kardiomiopati. Ada yang tahu apa itu kardiomiopati? Mungkin masih ingat? Oke, silakan Dek. Oke, menebal, menipis, ataupun kaku. Jadi nanti dia ada dikategorikan atas 3 ya. Minggu lalu kita sudah bahas, sehingga untuk minggu ini, pertemuan minggu ini kita belajar terkait dengan tata laksana terapi pada penyakit hipertensi. Jadi untuk capaian mata kuliahnya, jadi untuk hari ini diharapkan kalian mampu memahami definisi, patofisiologi,
tanda gejala dan diagnosa, serta yang paling penting adalah terkait dengan terapi atau penggolongan obat. Lalu kalian juga akan diajarkan untuk bagaimana bisa memecahkan kasus terkait dengan terapi, penggunaan terapi hipertensi pada pasien tertentu. Nanti ada studi kasus, kita akan bedah bersama ya. Kita masuk ke yang pertama terkait definisi. Oke, di sini kan dikatakan bahwa orang mengalami hipertensi jika tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. Menurut adik-adik atau siapa yang tahu kira-kira kalau misalnya tekanan darahnya di atas 140/90 dikatakan hipertensi, tekanan darah normal itu berapa ya? Berapa dek? 120/90. Jadi range normal tekanan darah itu harus di 120/90. Di atas itu maka bisa dikatakan dia hipertensi. Tapi ingat, dikatakannya harus dengan pemeriksaan atau diagnosa dulu. Jadi di sini dikatakan bahwa setelah pemeriksaan berulang. Kembali lagi mau ingatkan supaya kalian lebih paham bahwa tekanan sistolik dengan diastolik itu adalah saat jantung memompa dan relaksasi. Jadi saat dia memompa itu masuk dalam tekanan sistolik, saat dia relaksasi itu masuk dalam tekanan diastolik. Oke. Kemudian ini kategorinya atau penyebab dari hipertensi, jadi disebabkan dikategorikan atas dua, penyebab dengan tekanan berdasarkan tekanan darah. Nah, kalau faktor penyebab paling umum itu faktor genetik, yaitu keturunan. Jadi kalau keluarga kita, mama, bapak, om, tante, opa, oma pernah mengalami hipertensi, berarti kemungkinan besar kita juga bisa mengalami hipertensi. Kemudian faktor berikutnya sekundernya itu yang cuma terkait dengan gaya hidup maupun obat-obat lain. Ibu kasih contoh misalnya di sini obat-obatan, obat ini dekongestan yang mana mengandung pseudoephedrine maupun phenylephrine. Nah, obat pseudoephedrine dengan phenylephrine ini kan merupakan obat prekursor yang mana ada dalam biasanya paling umum di obat-obat flu, obat batuk, pilek itu biasanya ada. Makanya kalau kalian baca obat flu, contohnya kayak disolvon misalnya kalian baca, itu nanti di belakang ada dituliskan dikontraindikasikan atau tidak boleh digunakan untuk pasien hipertensi. Kemudian kalau berdasarkan tekanan darah ini ada derajat-derajatnya ya, disesuaikan dengan tekanan darah dari setiap pasien. Lalu ini target tekanan darah disesuaikan dengan usia. Misalnya contoh di sini kalau orang yang hipertensi kemudian dia tanpa ataupun dengan penyakit penyerta diabetes mellitus tipe 2, maka target tekanan darahnya harus di bawah 140/90. Makanya harus minum obat untuk tetap mencapai target tekanan darah. Ini faktor risiko, ada banyak. Yang paling umum yang tidak bisa diubah, jadi faktor risiko itu dibagi dua ya, yang dapat dikontrol atau diubah maupun yang tidak dapat. Kalau tidak dapat seperti usia tadi, semakin meningkatnya usia, maka elastisitas dari pembuluh darah itu semakin berkurang. Akibatnya pembuluh darah kaku, jadi memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian kalau race itu lebih ke, kalau kita di orang Indonesia tidak terlalu dilihat ya, biasanya di orang-orang barat, Eropa maupun di luar. Kemudian family history itu yang tadi riwayat keluarga. Kalau ini berhubungan dengan gaya hidup. Jadi contoh misalnya penelitian tesisnya ibu dulu itu terkait dengan PUFA-MUFA. PUFA-MUFA itu mungkin pernah dengar? PUFA-MUFA? Belum ya? Oke. PUFA-MUFA itu merupakan asam lemak tak jenuh yang ada dalam tubuh yang kadarnya itu harusnya baik dalam tubuh. Jadi kalau dia ada kadarnya baik dalam tubuh, maka dia membantu untuk menjaga sistem pembuluh darah sehingga memungkinkan untuk tidak terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular. Contohnya salah satu di sini di hipertensi. Nah, penelitiannya ibu itu terkait dengan pengaruh PUFA-MUFA itu dengan orang yang perokok pasif. Dalam hal ini dia tidak rokok, tapi dia hanya kena paparan asap rokok di ibu hamil yang minum jamu. Sehingga hasil penelitiannya membuktikan bahwa orang yang minum jamu terus dia perokok pasif tadi terkena dengan paparan asap rokok baik dari suami ataupun keluarga dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan kadar PUFA-MUFA. Jadi kalau kalian sebagai perokok pasif mungkin di rumah, kalau takut jangan sampai terjadi penyakit kardiovaskular dan lain sebagainya, bisa dicegah dengan terapi seperti ya konsumsi jamu dan lain sebagainya. Kan Indonesia Indonesia itu kan terkenal dengan jamu-jamunya juga ya, juga bisa digunakan.
Kemudian patofisiologi. Nah, ini Ibu jelaskan secara singkat. Semoga nanti kalian paham. Jadi dalam tubuh itu ada namanya angiotensinogen. Yang mana angiotensinogen ini dia diproduksi di hati. Saat hati memproduksi angiotensinogen, maka dia diedarkan ke dalam pembuluh darah atau ke dalam darah. Saat dia melalui darah, maka si ginjal kita ini akan memproduksi yang namanya renin. Renin ini akan mengubah angiotensinogen ini menjadi angiotensin 1. Makanya nanti obat-obat ada namanya obat direct renin inhibitor, penghambat renin, supaya dia menghambat ginjal tidak memproduksi renin. Kalau ginjal tidak menghasilkan renin, maka otomatis angiotensinogen tidak diubah menjadi angiotensin 1. Oke. Sekarang setelah terbentuk angiotensin 1, maka di paru-paru dia akan menghasilkan yang namanya angiotensin converting enzyme. Yang mana ACE ini yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Yang jadi masalah adalah saat sudah terbentuk angiotensin 2. Jadi obat-obat ACE inhibitor tuh kerjanya di sini. Dia hambat supaya paru-paru tidak mengeluarkan angiotensin converting enzyme. Nah, kalau sudah terbentuk angiotensin 2 di sini, maka akan terjadi dua mekanisme, yaitu vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, dengan diproduksinya hormon ADH. Jadi kalau sudah terproduksi angiotensin 2 ini, dia akan berikatan dengan yang namanya reseptor angiotensin. Ada dua, AT1, AT2. Tapi yang berhubungan dengan pembuluh darah AT1. AT2 itu lebih ke berhubungan dengan kalau ada peradangan dan lain sebagainya. Sehingga saat dia sudah berikatan dengan reseptor angiotensin 1, AT1 tadi, maka akan terjadi vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Karena pembuluh darah menyempit, maka terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian yang bekerja di sini adalah obat-obat golongan ARB, angiotensin receptor blocker. Jadi dia memblok supaya angiotensin 2 ini tidak pergi berikatan dengan reseptor. Kemudian mekanisme yang kedua adalah diproduksinya hormon ADH atau antidiuretik hormon. Yang mana hormon ADH ini akan memproduksi hormon aldosteron. Aldosteron ini bekerja dalam tubuh itu untuk mengatur cairan dalam ginjal khususnya. Jadi kalau dia sudah diproduksi, maka dia akan menyebabkan adanya reabsorpsi cairan dari dalam ginjal. Jadi cairannya kita itu mengalami istilahnya diserap kembali sehingga tertahan dalam tubuh, tidak mampu dikeluarkan. Karena tidak mampu dikeluarkan, makanya terjadi peningkatan tekanan darah karena cairan dalam tubuh menumpuk. Makanya kalau orang yang hipertensi, ada juga yang salah satu tanda gejalanya itu mengalami pembengkakan. Maka ada obat yang namanya diuretik untuk mengeluarkan cairan yang ada dalam tubuh tadi. Oke, itu secara singkatnya ya. Kemudian untuk tanda gejala, ini yang paling umum biasanya. Jadi ada nyeri dada, sesak nafas, palpitasi, itu jantung berdenyut lebih cepat di luar yang biasanya. Kemudian claudiocasio itu nyeri ataupun kram di otot, mau saat kita beraktivitas maupun saat istirahat mengalami nyeri. Kemudian edem tadi, penumpukan pembengkakan tadi, sakit kepala, penglihatan kabut. Nokturia itu suka berkemih di malam hari, suka terbangun di malam hari untuk kencing itu. Kemudian hematuria berarti saat kita pipis ada darah di dalam urin. Pusing, mimisan dan lain sebagainya, itu tanda gejala yang paling umum. Diagnosanya hanya menggunakan satu, yaitu menggunakan alat tensi, biasanya kita sebut ya. Pernah ini kan? Pernah tensi mungkin? Pernah. Kalian pakainya yang alat yang mana? Yang manual, yang pakai pompa gitu, yang dibuka ini. Yang pakai digital pernah? Yang hanya tekan, nanti alatnya sendiri omong, tekanan darah 120 pernah? Oke. Berarti alat tensi itu yang biasa kita sebut alat tensi itu namanya sphygmomanometer. Di mana di sini dibagi atas dua, yaitu yang air raksa dan non raksa. Non raksa itu yang digital tadi. Kemudian, satu hal yang harus diketahui dalam pengukuran tekanan darah untuk menggunakan sphygmomanometer itu adalah kita lihat kondisi pasien. Jadi jangan sampai begini, kalian baru naik capek-capek dari lantai 1 ke lantai 3, baru duduk tiba-tiba langsung ditensi. Nah itu otomatis terbaca tekanan darah kalian tinggi. Sehingga kalau mau melakukan pengukuran tekanan darah, itu harusnya dalam kondisi yang tenang dulu, tidak sedang tahan pipis,
kemudian tidak sedang baru habis lari, jogging dan lain sebagainya, tiba-tiba datang dan ukur tekanan darah. Nah, hal-hal seperti itu juga tidak boleh. Kemudian misalnya kalian mau ukur tekanan darah, duduk, kakinya digantung, jadi digantung, digoyang-goyang. Nah, itu juga mempengaruhi, jadi kaki harus tapak di tanah. Kemudian kita masuk ke tata laksana terapi. Kalau non farmakologi tadi sudah ya sedikit dibahas terkait dengan harus diet, lebih ke jangan minum alkohol, kemudian batasi konsumsi natrium, garam, micin dan lain-lain, kemudian olahraga. Jadi olahraga ini jangan kalian pikir, oh Ibu Reli bilang harus olahraga supaya sebagai terapi non farmakologi, terus kalian pilih olahraganya itu dengan lari maraton atau apapun, itu tidak boleh. Jadi olahraganya itu yang santai, seperti kayak hanya jogging biasa, kemudian berenang, kemudian jalan santai. Nah, itu juga bisa masuk di dalam. Kemudian untuk terapi farmakologi itu berkaitan dengan obat-obatan, ada first line, obat pilihan pertama, ini pertama, dan juga yang second line atau obat pilihan kedua. Ingat kembali bahwa obat pilihan pertama itu biasanya digunakan sebagai terapi pertama. Jadi kalau obat first line ini tidak istilahnya tidak efektif atau menimbulkan efek samping atau kontraindikasi dengan kondisi pasien, baru kita bisa pilih yang second line terapi. Nah, untuk modifikasi tadi sudah ya, terkait dengan asupan natrium dibatasi, kemudian diet, konsumsi alkoholnya sebaiknya jangan, kemudian dengan olahraga. Lalu terapi farmakoterapi tadi, yang first line terapinya itu ada 4 kelas. Jadi tadi kan ada first line terapi ya, jadi ada 4 golongan, yaitu golongan diuretik thiazid, kalsium channel blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor, kemudian dengan angiotensin 2 reseptor blocker. Jadi ada diuretik, dalam hal ini thiazid, CCB, ACE inhibitor, dan ARB. Itu 4 golongan utama sebagai first line terapi. Second line-nya apa Ibu? Second line-nya itu bisa dari golongan beta blocker, vasodilator, renin direct inhibitor, kemudian bisa juga dengan alpha blocker. Jadi ada 4 golongan juga di sini. Nah, untuk diuretik tadi kerjanya lebih ke khusus thiazid ya, karena tadi ingat kembali mekanisme patofisiologi tadi, salah satunya itu adalah terjadi produksi aldosteron yang menyebabkan reabsorpsi cairan ya. Nah, di sini diuretik itu bekerja di situ, di ginjal, khususnya di tubulus proksimal, yang mana dia menghambat reabsorpsi, jadi menghambat supaya jangan ada penyerapan kembali cairan ke dalam tubuh. Makanya dia digunakan sebagai first line terapi. Lalu kalau untuk kalsium channel blocker itu berhubungan dengan penghambatan masuknya kalsium ke dalam kanal di jantung. Jadi berhubungan dengan kontraksi jantung. Jadi dia di sini digunakan untuk membantu supaya jantung lebih rileks, lebih rileks, sehingga tekanan darah juga bisa dengan otomatis dibantu untuk diturunkan. Kemudian kalau ACE inhibitor tadi sudah ya, mencegah pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kalau ARB tadi kerjanya di angiotensin reseptor blocker, penghambat reseptor. Berarti kerjanya supaya angiotensin 2 tidak boleh berikatan dengan reseptor angiotensin 1. Oke. Kemudian ini yang second line terapi ya. Tadi sudah sempat di depan, ada alpha blocker, ada beta blocker. Di sini biasanya dipilih untuk pasien-pasien atau dikombinasikan untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung biasanya. Kemudian ada direct renin inhibitor, tadi juga sudah dijelaskan di gambar depan ya. Dia kerjanya untuk menghambat supaya ginjal tidak memproduksi renin. Akibatnya kalau renin tidak diproduksi, maka angiotensinogen tadi tidak bisa diubah menjadi angiotensin 1. Kemudian vasodilator, jadi dia kerjanya melebarkan pembuluh darah. Kan tadi mekanisme terjadinya hipertensi, terjadi penyempitan, jadi obat-obat vasodilator ini melebarkan pembuluh darah. Nah, ini untuk tabel obat-obat, dosis, aturan pakai, nanti kalian bisa baca. Di sini ada penggunaan pagi hari, malam hari, itu bisa dilihat kembali. Nah, ini yang untuk pedoman atau tahapan dalam pengobatan
hipertensi. Jadi yang paling pertama itu kalau orang baru datang dan terdiagnosa, kita jangan langsung kasih obat. Kita sarankan dulu untuk modifikasi gaya hidup selama 6 bulan. Kemudian setelah itu baru kita, kalau setelah lihat 6 bulan ternyata tidak ada perubahan, baru kita kasih obat. Dalam hal ini tidak langsung 2 kombinasi, kita kasih 1 dulu. Kalau 1 tidak efektif atau kurang efektif, tekanan darahnya belum terkontrol, baru kita kombinasikan kedua. Begitu seterusnya. Kemudian kalau misalnya pasien datang sudah langsung derajat 2 ke atas, maka sudah boleh langsung diberikan terapi obat. Dalam hal ini bisa digunakan ACE inhibitor, ARB, diuretik, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi untuk penggunaan monoterapi, kemudian penggunaan kombinasi 2 obat, 3 obat, itu bisa kalian lihat kembali. Kemudian, nah ini algoritma terapinya dari Perky mengacu ke JNC ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa setelah ada modifikasi gaya hidup, nanti diperhatikan lagi kalau dia stage 1 dengan tekanan darah kisaran 140/90 ini, lihat batasan usia. Kalau usianya kurang dari 60, maka terapi pertama yang dikasih dipilih antara ACE atau ARB. Kemudian kalau ACE atau ARB tidak efektif, perlu ditambahkan dengan CCB atau thiazid. Begitu seterusnya. Kalau misalnya dia datang sudah dengan stage 2, tekanan darahnya di atas 160/100, maka untuk semua pasiennya, tidak lihat usianya berapa, itu langsung dimulai dengan terapi 2 obat. Dalam hal ini bisa kombinasi CCB atau diuretik dengan salah satu ACE atau ARB. Ini juga sama, nanti untuk kalian lebih mudah pahami saja. Oke, ada studi kasus. Tapi sebelum kita masuk ke studi kasus, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari yang materi yang sudah Ibu jelaskan? Ya, siapa? Darius ya? Oke, baik Darius. Jadi Ibu, saya mau bertanya yang slide pertama tadi, yang dimana pertanyaannya itu kenapa pasien didiagnosa setelah pemeriksaan berulang? Oh, oke. Oh, tadi dikatakan di depan ya, di definisi ya. Ya, Pak. Setelah pemeriksaan berulang, kenapa harus dikatakan dia hipertensi setelah pemeriksaan berulang? Minimal 3 kali ya. Karena apa? Untuk memastikan bahwa memang betul dia tekanan darahnya tinggi karena kondisinya. Bukan karena kayak tadi Ibu bilang, kalian baru naik tangga, tiba-tiba duduk, langsung ukur tekanan darah, tensi. Jadi untuk menghilangkan faktor-faktor seperti itu, jadi harus dilihat dulu bahwa diukur 3 kali, dengan kondisi yang tadi harus tenang, tidak tahan tipis dan lain sebagainya, supaya kalau 3 kali tekanan darahnya tetap di atas 140/100 misalnya, maka kemungkinan besar pasiennya hipertensi. Oke, bisa paham Darius? Bisa Ibu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, baik Dek. Oke, silakan Dek. Baik Ibu, saya ingin bertanya terkait penggunaan obat antihipertensi. Mengapa penggunaan kombinasi 2 penghambat RAAS seperti ACE inhibitor dengan ARB secara bersamaan tidak direkomendasikan pada pedoman klinis? Padahal secara mekanismenya kedua obat ini sama-sama untuk perlindungan organ. Apakah resiko yang bisa membuat kombinasi obat ini sangat dihindari bagi pasien hipertensi? Oh, oke. Baik, itu kalau Ibu tidak salah ada di slide yang ini ya. Ini ya? Iya Ibu. Tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena gini, penghambat TRAS itu yang masuk dalam penghambat TRAS itu 2 golongan obat, yaitu ACE inhibitor dan ARB, yang mana mekanisme kerjanya di jalur yang sama. Sehingga kalau jika digunakan 2 obat tersebut dengan mekanisme yang sama, maka bisa menimbulkan yang namanya penurunan tekanan darah secara drastis, dalam hal ini hipotensi. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kalium. Kadar kalium itu berkorelasi dengan kontraksi jantung. Jadi saat kadar kalium naik, detak jantung pun atau kontraksi jantung pun meningkat. Makanya sangat dihindari untuk kombinasi 2 obat tersebut. Sehingga kalau kalian lihat kembali di bagian bagian sini, algoritma terapi, kalian bisa lihat bahwa di sini selalu dikatakan penggunaannya ACE atau ARB. ACE atau ARB, tidak pernah ACE dan ARB karena hal tersebut. Jadi sebaiknya dihindari. Oke? Sudah, Dek? Sudah ya. Oke, baik. Mungkin untuk hari ini cukup 2 pertanyaan dulu. Kita masuk ke studi kasus ya. Oke, coba kalian lihat kira-kira dari sini, apakah bisa si pasien Tuan N ini langsung kita berikan terapi dari yang pedoman yang tadi sudah kita bahas sebelumnya? Bisa.
Kenapa bisa? Derajat 2/100. Kalau nadi, respirasi rate, kemudian suhunya normal. Oke, berarti permasalahannya cuma di tekanan darah ya, berkorelasi dengan tanda gejala ya. Nyeri hebat di bagian kepala, tertusuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk terapinya disarankan apa? Modifikasi gaya hidup. Kenapa harus dimodifikasi gaya hidup dulu? Padahal dia sudah di stage 2. Oh, langsung terapi obat. Oke, baik. Jadi kalau lihat di sini, kalau setiap kali pasien mengalami pusing, dia hanya pakai koyo ya, karena mungkin dianggap pusing biasa. Tapi sebenarnya pasien tersebut padahal sudah mengalami hipertensi. Walaupun dia sudah stage 2, kita boleh langsung kasih 2 obat kombinasi. Tapi ingat kembali bahwa tetap harus dengan modifikasi gaya hidup supaya tekanan darahnya tetap terkontrol. Oke. Ibu rasa cukup ini daftar pustaka yang Ibu pakai sama menyusun materi. Kalau kalian masih bingung, bisa dibaca dari daftar pustaka ini. Untuk pertemuan hari ini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pas, cukup ya? Oke, kalau cukup berarti pertemuan hari ini selesai. Kalian boleh siapkan diri untuk pertemuan minggu depan terkait dengan gagal jantung. Oke, baik adik-adik, terima kasih dan selamat siang. Demikian rekaman video pembelajaran mata kuliah farmakoterapi kardiovaskular sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih.